Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili yayasan dan seluruh sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa dengan baik dengan segala amal-amal sunnah yang ada di dalamnya. Diharapkan setelah puasa kita akan mendapatkan dampak positif dari ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa bekerja lebih baik untuk kemajuan universitas, kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqadatan min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari muslim-muslimah, as-saimun was-saimat, yarhamukumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan. Allah izinkan kita berpuasa sampai saat ini, saat-saat menjelang kita merasakan nikmat berbuka. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan petunjuknya kita mengetahui bagaimana cara puasa, apa itu puasa, kemudian apa yang dibolehkan, dilarang, dan dianjurkan kita kerjakan pada siang dan malam bulan Ramadan. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu kewajiban membayar zakat. Jadi pembahasan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah tentang kewajiban membayar zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, wa saumi Ramadan, dan melaksanakan ibadah puasa. Maka dari ayat dan hadis tadi, dari ayat dan hadis tadi, maka lahirlah salah satu hukum, satu hukum tentang kewajiban membayar zakat. Yang zakat adalah kewajiban bagi orang yang mampu, bagi orang yang sampai memiliki harta sesuai dengan nisab dan sampai haul,
yang nanti harta tersebut akan dibagikan kepada orang-orang yang ditentukan di dalam syariat kita. Dan juga zakat termasuk di antara salah satu rukun Islam, menjadi pilar agama kita, yang jika pilar ini, pondasi ini, ketika kita menjadi orang yang wajib menunaikannya tapi tidak kita tunaikan, maka ibaratnya rumah, bangunan Islam yang sedang kita bangun tidak akan berdiri dengan sempurna. Kenapa? Karena salah satu rukunnya tiada, yaitu apa? Sesuai pembahasan kita kali ini, yaitu tentang zakat. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, as-saimun was-saimat yang berbahagia. Zakat secara bahasa artinya adalah suci, ya, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Jadi secara bahasa kata zakat itu memiliki makna yang sangat dalam, ya, sangat banyak dan sangat dalam, mencakup makna suci, makna baik, berkah, tumbuh kemudian berkembang. Adapun secara istilah, zakat adalah suatu nama, suatu amalan, suatu ibadah yang merupakan pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Jadi zakat itu harta tertentu, ya, pengambilan harta tertentu. Jadi harta diwajibkan kepada harta-harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu, ya, kemudian diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Nah, sebagaimana juga dalam menurut peraturan Menteri Agama, zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi Masya Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah pengertian zakat. Jadi sebagai salah satu dari rukun Islam yang diwajibkan kepada orang-orang tertentu dengan harta tertentu, kadar tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Dan ketentuan itu semuanya sudah dituliskan, dirumuskan, disampaikan kepada kita sejak dari zaman Rasulullah SAW sampai saat ini melalui ulama-ulama yang insya Allah menjadi pegangan dan panutan kita terkait perkara zakat ini. Jadi zakat hukumnya adalah wajib, sehingga sesuai dengan tema kita kali ini, kewajiban membayar zakat. Nah, jadi dan kewajiban membayar zakat itu di antara beberapa syarat dikenakan zakat, ya, bagaimana syaratnya sampai seseorang hartanya terkena zakat? Maka yang pertama, harta tersebut merupakan barang yang halal dan diperoleh dengan jalan yang halal. Kemudian harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Kemudian harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Harta tersebut mencapai nisab sesuai dengan jenis hartanya. Harta tersebut sudah melewati haul. Nah, sehingga jadilah, ya, jika seseorang memiliki syarat-syarat yang tadi kita sebutkan, maka dia berkewajiban mengeluarkan zakat. Zakat sebagai salah satu kewajiban dalam syariat kita tidak hanya sekedar agama kita mewajibkan, tapi juga mengungkapkan, ya, beberapa keutamaan dari zakat tersebut. Maka bisa kita katakan di antara keutamaan membayar zakat sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ada 3 hal yang aku bersumpah maka hafalkanlah, ya. Tidak akan berkurang harta karena bersedekah. Tidak ada seorang hamba pun yang dizalimi kemudian ia bersabar, pasti Allah akan menambahkan kemuliaan. Tidak ada seorang hamba pun yang membuka pintu meminta-minta kecuali Allah bukakan baginya pintu kefakiran. Dan di antara kewajiban Islam yaitu membayar zakat juga memiliki beberapa faedah. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu semua, ketika kita mempelajari di antara faedah membayar zakat, nah, siapa lagi di antara kita yang ragu untuk mengeluarkan zakatnya? Padahal zakat itu adalah kewajiban. Maka yang pertama di antara faedah membayar zakat, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, yang pertama, zakat itu di antara faedahnya merupakan bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat Allah. Dengan apa?
dengan cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dengan menunaikan zakat harta yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kita sebagai hamba Allah ciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Allah berikan rezekinya, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan rezeki. Allah berikan semua itu. Nah, maka tentu bagi kita sebagai seorang hamba adalah menunaikan kewajiban kita, mengeluarkan kewajiban kita, yaitu mengeluarkan zakat. Zakat juga berfaedah ya dalam mewujudkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Dalam artian zakat yang kita keluarkan itu akan membantu orang di sekitar kita. Zakat yang kita keluarkan akan istilahnya menghidupkan ya satu keluarga. Zakat yang kita keluarkan akan menaikkan ya hidup seorang muslim lainnya, sehingga faedah zakat ini tidak hanya faedah pribadi tapi juga berfaedah sosial. Kemudian zakat juga dapat menumbuhkan perekonomian Islam, dalam artian zakat yang kita keluarkan kita berikan kepada golongan-golongan yang sudah ditentukan di dalam syariat. Nah, itu akan menumbuhkan perekonomian mereka sehingga mereka bisa mendapatkan dari zakat yang diberikan, mereka bisa membelanjakannya sehingga semakin bertumbuhlah roda perekonomian. Kemudian zakat juga merupakan salah satu bentuk kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang insya Allah dirahmati Allah. Tadi kita sudah membahas tentang makna zakat, keutamaan zakat, kemudian faedah zakat. Tidak sampai di situ. Zakat juga memiliki beberapa urgensi, dalam artian zakat sebagai salah satu ibadah terpenting di dalam Islam yang kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, perintah sholat ya, yang merupakan kewajiban utama kita sebagai seorang hamba, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Antara zakat dan sholat itu senantiasa banyak di dalam ayat Al-Quran kita temukan ya ayat-ayat yang beriringan antara keduanya. Jadi sudah ketika turun perintah untuk melaksanakan sholat diiringi dengan zakat, maka hal itu menunjukkan bahwa selain sholat wajib, maka zakat pun, menunaikan zakat juga merupakan salah satu kewajiban. Nah, kalau kita lihat Al-Quran di dalam ayat-ayatnya menggandengkan ya, menyebutkan zakat ini bergandengan ya, di dalam Al-Quran ya disebutkan ya dengan beberapa kali disebutkan terkait zakat ini. Nah, adapun urgensi zakat, nah itu bisa mencakup semua sisi. Zakat tidak hanya penting bagi pribadi, tapi zakat juga penting bagi masyarakat. Zakat juga penting bagi muzaki. Kemudian zakat juga berkaitan dengan mustahik zakat. Zakat juga urgensinya sampai kepada masyarakat di sekitar ya, tidak hanya pada muzaki, tidak hanya pada mustahik, bahkan pada masyarakat sekitar. Maka jika kita poinkan, nah zakat itu urgensinya berkaitan dengan muzaki. Yang pertama, zakat dapat membersihkan muzaki dari penyakit kikir, pelit, dan membebaskan diri dari kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Cintai harta secukupnya. Jika ada harus yang dikeluarkan, keluarkan ya, karena itu merupakan bagian orang lain yang bagian orang lain yang ditumpangkan kepada kita ya, sehingga kita wajib mengeluarkannya, dan itu ketika kita keluarkan akan membersihkan harta kita, akan membebaskan kita dari penyakit-penyakit terkait harta, kikir, pelit, atau kecintaan yang berlebihan kepada harta. Urgensi zakat yang lain terkait dengan muzaki adalah zakat ibaratnya kita sedang latihan berinfak fisabilillah. Dalam artian zakat yang kita keluarkan membantu saudara-saudara kita sesama muslim lainnya. Dan itu adalah merupakan wujud dari bagaimana kita wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan dari apa yang kami berikan kepada mereka dari rezeki, mereka menginfakkan. Ada infak sedekah sunnah, ada yang wajib berupa zakat. Kemudian zakat merupakan aktualisasi mensyukuri nikmat Allah. Nah, terapi hati dan membersihkan hati dari penyakit-penyakit cinta dunia yang berlebihan.
Kemudian urgensi zakat terkait dengan mustahik atau orang yang menerima zakat. Maka yang pertama, zakat akan membebaskan penerima zakat dari tekanan kebutuhan, baik itu materi berupa makanan dan yang lain-lain. Nah, jadi kebutuhan mustahik terpenuhi dengan diberikannya zakat. Kemudian zakat juga dapat membersihkan hati penerima dari perasaan hasad, iri, dengki terhadap harta orang yang berpunya. Sehingga nanti ketika misalnya dalam satu komunitas, dalam satu kelompok masyarakat, ya ada orang yang berpunya, orang yang Allah jadikan, tumpangkan hartanya, harta orang lain padanya dalam bentuk zakat. Ketika dia gemar berzakat kepada orang di sekelilingnya, maka orang-orang di sekitarnya akan apa? Akan rasa iri, dengki terhadap orang lain yang berpunya menjadi hilang. Kemudian urgensi zakat di masyarakat adalah zakat dapat menggerakkan perekonomian sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Kemudian zakat juga berperan dalam menghapus peminta-minta di dalam Islam, ya. Dalam artian mengurangi orang yang meminta-minta. Nah, jadi ketika kita lihat misalnya ada orang-orang di sekitar kita yang termasuk dalam mustahik zakat, maka jika kita berkewajiban membayar zakat, maka keluarkanlah zakatnya. Dan zakat juga dapat memperkecil istilahnya kesenjangan, baik kesenjangan secara zahir maupun secara batin. Yang awalnya jauh dari segi hati, karena zakat juga dapat mendekatkan orang-orang yang berjauhan ya menjadi dekat. Ketika misalnya diberikan zakat, akan muncul rasa bahagia, rasa terima kasih. Kemudian akhirnya terjalinlah hubungan antara muzaki dan mustahik. Dan itu jika terjadi di masyarakat, Masya Allah akan menciptakan satu masyarakat yang saling membantu sesama dan tidak merasa ada yang tidak diperhatikan. Nah, seperti itu. Kemudian sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan, zakat adalah satu kewajiban. Maka ketika zakat adalah satu kewajiban, jika kita sebagai seseorang yang memiliki harta sampai dengan nisab atau jumlah tertentu yang ditentukan di dalam syariat, yang contohnya misalnya jika seseorang sudah memiliki emas dengan jumlah 85 gram emas, maka dia menjadi wajib zakat, muzaki, ya. Dan atau jika seorang memiliki harta berupa uang, tabungan, deposito dalam jumlah yang sampai 85 gram emas, maka dia sudah berkewajiban menunaikan zakat. Nah, tidak ada alasan bagi seorang muslim ketika dia memiliki harta tersebut untuk mengatakan nanti dulu atau nantilah, tunda lagi sana, tunda lagi waktu yang akan datang. Tidak ada. Karena dalam Islam dia dikeluarkan dari harta tertentu dengan sifat tertentu pada waktu tertentu dan diberikan kepada orang tertentu. Jika dia sudah memiliki harta sampai nisabnya, kemudian sudah dimiliki sampai haul, mencukupi haulnya, maka pada saat itu dia wajib mengeluarkan, tidak bisa ditunda. Ya, dalam artian itu sudah batasnya, dia harus sudah mengeluarkan zakat. Dan di dalam Islam ada bagi orang-orang yang meninggalkan zakat diberikan ancaman dengan sangat kuat dalam syariat kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang dulu kamu simpan untuk dirimu, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Maka tentu bapak-bapak, ibu-ibu, as-saimun was-saimat yarhamukumullah, jika kita sudah termasuk dalam orang yang wajib membayar zakat, jangan tunda-tunda, jangan nanti-nanti. Selain faidahnya banyak, keutamaannya banyak, dan zakat terlihat sebagaimana tadi kita sebutkan banyak sekali urgensinya, tidak hanya bagi muzaki tapi bagi mustahik dan masyarakat di sekitar. Jangan katakan nanti dulu, nanti, tapi lakukan sekarang. Begitu memiliki nisab sampai haul, keluarkan sebagaimana seharusnya yang kita keluarkan. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan atau menunda, karena dengan jelas tadi kita bacakan ya bahwa
ancaman bagi orang yang meninggalkan zakat sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Apa yang kita simpan itu nanti akan menjadi hukuman bagi kita. Emas yang disimpan, uang yang disimpan nanti akan menjadi hukuman bagi kita. Dan bagi orang yang meninggalkan zakat, nah tidak hanya hukuman akhirat sebagaimana yang tadi kita sebutkan, tapi juga ada hukum duniawi sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada suatu kaum yang menolak zakat, pasti Allah akan uji mereka dengan paceklik, yaitu kelaparan dan kekeringan. Sebagaimana juga dikatakan dalam hadis Nabi yang lain, siapa yang memberikannya untuk memperoleh pahala dari Allah, maka ia akan memperoleh pahala. Dan siapa yang menolaknya, maka kami akan mengambil separuh hartanya dengan kesungguhan sebagaimana kesungguhan Rabb kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad sedikit pun darinya, sebagaimana yang dikatakan Nabi tentang orang yang membayar zakat. Ya, jadi tidak hanya zakat itu nanti akan merugikan kita di akhirat, tapi kita di dunia pun akan rugi ketika tidak membayar zakat. Tapi begitu kita tunaikan, Masya Allah banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan. Dan insya Allah mudah-mudahan amalan yang kita lakukan menjadi ibadah yang memberatkan timbangan kita. Dan insya Allah yang nanti akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Sekian dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu, as-saimun was-saimat, tausiah singkat menjelang berbuka pada hari ini. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke akhir Ramadan, Allah mudahkan kita dalam berpuasa, dan yang paling utama kita minta kepada Allah diterima segala amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahu li wa lakum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Marhaban ya Ramadan. Saya mewakili keluarga besar Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.